Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun terjatuh karena tali sepatunya terlepas, lalu tangisnya pun pecah. Kebetulan, Herman sedang berjalan melewati tempat itu. Ia berhenti dan menatap anak itu tanpa bicara. Anak itu menatapnya, berharap menunggu uluran tangan, pelukan, atau kata-kata penghiburan seperti yang biasa dilakukan guru-guru lain. Tapi Herman tidak melakukan apapun. Dia juga tidak pergi. Dia hanya berdiri memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, anak itu berhenti menangis dan berusaha bangkit sendiri. Barulah Herman melangkah mendekat. Ia berjongkok, lalu dengan perlahan melepaskan tali sepatunya sendiri dan mengikatnya kembali berulang-ulang. Anak itu menatap bingung. Tapi setelah lama mengamati, anak itu berkata, "Aku juga mau coba." Dengan tangan kecilnya, dia meniru gerakan itu meski sempat beberapa kali salah. Herman tidak membantu, hanya terus mengulang gerakannya dengan tempo yang lebih lambat. Hingga akhirnya, sang anak berhasil mengikat sepatunya sendiri. Ikatannya memang berantakan, tapi cukup kuat. Aku bisa ikat sepatu sendiri," serunya penuh kebanggaan. Baru setelah itu Herman pergi, tetap tanpa sepatah kata pun. Roh sang direktur menyaksikan semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ini ada di mejanya?" tanya Camilla. Iya benar. Dorman dan Hevel kembali, membawa bukan hanya kotak peninggalan sang direktur, tapi juga setumpuk dokumen. Camilla sebelumnya meminta mereka mencari apapun yang bisa dijadikan pegangan. Seandainya dia harus memaksa Herman melepaskan jabatannya. Namun ketika ia membuka berkas itu, dia justru terkekeh pelan. Wanita ini benar-benar tidak mengenal putranya. Isinya adalah rencana pengelolaan yayasan yang disusun sendiri oleh Herman. Kalau dia benar-benar membenci tempat ini, seharusnya dia sudah menyerahkannya ke orang lain, komentar Herman. Camilla mengangguk setuju. Meski banyak pemotongan biaya, setiap keputusan Herman tetap memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak. Dia memang tegas dan hemat, tapi tidaklah kejam. Baiklah, kembalikan dokumen-dokumen ini, kata Camilla akhirnya. Baik, Nona. Seminggu kemudian, roh sang direktur datang lagi. Kali ini dengan senyum hangat. Anda benar, Nona Camilla. Putraku punya caranya sendiri. Dia kini tampak tenang. Selama seminggu, dia memperhatikan Herman tanpa berusaha berhubungan langsung dengannya. Anaknya memang tidak seperti dirinya. Tidak banyak menunjukkan kasih sayang dengan pelukan atau pujian. Tapi dia memahami apa yang anak-anak butuhkan. Terima kasih. Roh itu membungkuk dalam-dalam lalu menatap Hevel. Maaf sudah merepotkan. Kau harus pergi sekarang, ujar Hevel singkat. Roh itu menatap Camilla untuk terakhir kali sambil tersenyum lembut. Tolong lanjutkan menjaga anak-anak itu. Apa? Aku titipkan mereka padamu. Tunggu dulu. Namun sebelum Camilla bisa protes, roh itu sudah lenyap, meninggalkan udara hangat di sekelilingnya. Hevel pun juga pergi tanpa sepatah kata. Camilla menatap kosong ke arah mereka menghilang, lalu mendesah panjang. Dorman. Iya, Nona Camilla. Pria itu sebenarnya bukan atasanmu kan? Maksud Anda? Dia terlalu sopan padamu. Atasan saya memang sangat beretika. Camilla menatap tajam. Dia menghela nafas dan melirik ke arah tempat Hevel menghilang. Sepertinya aku tidak akan melihatnya lagi. Atau begitulah yang Camilla kira. Siapa kamu? Hevel. Aku tidak tanya namamu. Kenapa kamu ada di sini lagi? Ada roh lain yang menolak mendengarku. Lalu? Aku datang lagi untuk meminta bantuanmu. Camilla memijat pelipisnya. Jangan lepas sepatumu. Kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Tidak ada alasan khusus. Aku hanya tidak menemukan kelas yang benar-benar menarik.
Camilla memang sempat melihat beberapa klub lain, tapi tidak ada satupun yang menarik minatnya. Sebagian besar dipenuhi oleh para bangsawan dengan selera tinggi yang sulit didekati. Kalaupun harus bergabung, lebih baik dengan klub yang berisi orang yang ia kenal, dan di mana ada seseorang yang benar-benar menantikan kehadirannya. Dan aku mendapatkan permintaan. Permintaan? Bisa dibilang begitu sih. Sial, sebenarnya dia tidak mau peduli. Tapi menolak begitu saja permohonan direktur yang dijuluki orang suci juga terasa tidak pantas. Lagi pula, menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak sesekali bukan hal yang buruk. Siapa tadi nama anak kecil itu? Rio ya? Anak berusia 4 tahun yang dulu berlari ke arahnya sambil meminta dibacakan buku masih teringat samar di benaknya. Aku harus memberitahu semuanya tentang kabar baik ini. Memberitahu siapa? Tentu saja para anggota klub. Karena anggota klub kami lebih sedikit dari yang lain, mereka semua agak khawatir. Tidak mengherankan, siapa juga yang peduli pada klub relawan di zaman sekarang. Jangan-jangan klubnya malah dibubarkan setelah aku bergabung. Klub yang tidak populer memang kerap terancam tutup. Jika jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat minimum, akademi akan menghentikan dana mereka di semester berikutnya. Dan aku juga harus memberitahu seseorang yang berencana bergabung. Siapa? Senyum Laila melebar penuh makna. Ada deh. Klub macam apa? Klub relawan. Camilla bergabung ke situ. Iya. Arsian mengerutkan kening. Lila muncul tiba-tiba. Dia sebenarnya berniat mengabaikannya. Sampai gadis itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Katanya, Camilla berhenti dari kelas pedang dan alih-alih mengambil jurusan baru, malah bergabung ke klub relawan. Itu tidak seperti dia sama sekali. Apa dia sakit? Atau kepalanya terbentur saat pingsan waktu itu? Tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Dia teringat senyum aneh Camilla ketika menyerahkan cek bank beberapa waktu lalu. Wanita yang sama itu sekarang melakukan kegiatan amal. Klub kami sebenarnya cukup populer loh, ujar Lila ringan. Aku bahkan baru tahu klub itu ada. Ah, masa? Lila berpura-pura terkejut dengan sangat meyakinkan. Baru-baru ini Petro juga bergabung. Siapa? Petro, ulangnya dengan jelas, menekankan nama itu. Petro dan Camilla ikut denganku ke panti asuhan waktu itu. Mereka pergi bersama. Iya. Dan mereka bersenang-senang di sana. Mereka membagikan permen, membacakan buku untuk anak-anak. Masih ada tempat kosong. Maaf, klubmu masih menerima anggota. Senyum cerah Lila sudah cukup sebagai jawaban. Tentu saja. Satu anggota baru lagi berhasil direkrut. Oh, tempat ini lebih bersih dari yang kukira. Ini memang hanya ruang penyimpanan, tapi tetap bagian dari kediaman ini. Camilla datang ke ruang penyimpanan untuk memilah barang-barang yang sudah tidak terpakai, dari benda-benda masa kecilnya hingga milik Lutfil dan Raffi. Dia berencana menyumbangkan barang-barang yang masih layak ke panti asuhan. Meskipun bekas, semuanya masih tampak seperti baru, dan tentu saja berkualitas tinggi. Membiarkannya menumpuk dan berdebu di gudang terasa sia-sia. Uang bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi digunakan dengan bijak. Bahkan di kehidupan sebelumnya sebagai Alicia, Camilla membenci pengeluaran yang tidak perlu. Dia masih mengernyit tiap kali mengingat berapa banyak uang yang dihabiskan saat terakhir kali ke panti asuhan. Lutfil dan Raffi juga langsung setuju dengan rencananya. Tidak satupun dari mereka punya keterikatan pada barang-barang lama itu. Namun, panti asuhan, apa yang kamu lakukan di sana? Bermain dengan anak-anak, kenapa tatapanmu begitu? Cuma penasaran, dosa apa anak-anak malang itu sampai harus berurusan denganmu? Seperti biasa, Camilla mengabaikan tatapan aneh Raffi. Anda sebenarnya bisa menyuruh pelayan untuk mengurus ini. Menangani semua barang sendirian pasti melelahkan. Biasanya memang tugas semacam ini diserahkan kepada para pelayan. Keputusannya untuk melakukannya sendiri cukup aneh. Aku hanya ingin melihat-lihat. Melihat apa tepatnya? Barang-barang lamaku. Lebih tepatnya, barang-barang masa kecil Camilla.
Masa yang tidak ia ingat sama sekali. Ia telah menyaksikan banyak peristiwa dalam hidup Camilla, tapi tidak ada satupun dari masa kecilnya. Yang ia tahu hanya sepotong-sepotong dari cerita orang lain, bahwa keluarga Camilla dulu sangat miskin, dan ibunya tidak begitu peduli padanya. Mungkin ada petunjuk di sini. Mungkin sebuah buku harian misalnya. Percakapan dengan Raffi kemarin membuat rasa penasarannya tumbuh. Mau menyortir barang lama ya? Mungkin kamu akan menemukannya. Menemukan apa? Boneka yang dulu kamu cintai waktu kecil. Boneka? Kamu tidak ingat? Kamu membawanya kemanapun selama bertahun-tahun. Itu hadiah pertama dari ibu. Kamu begitu bahagia saat menerimanya. Serius, kamu benar-benar gak ingat? Boneka singa itu loh. Kamu bahkan menolak membuangnya meskipun sudah rusak. Camilla kadang khawatir dengan hilangnya sebagian ingatan masa kecilnya. Bagaimana jika seseorang menanyakannya? Mungkin bisa saja dijawab dengan alasan klasik. Aku terlalu kecil untuk mengingatnya. Tapi ucapan Raffi membuatnya sadar bahwa ia perlu menyelidikinya. Di sudut ruangan, beberapa kotak kayu tersusun rapi. Camilla membuka kotak paling atas. Di dalamnya ada berbagai benda, pakaian, mainan, dan satu boneka singa lusuh yang paling menonjol. Jadi ini. Itu jelas boneka murahan yang disebut Raffi. Tampak begitu kontras di antara barang-barang lain yang nyaris sempurna. Sudah 10 tahun tapi masih bersih. Kotak-kotak ini dilindungi sihir pengawet yang khusus dibuat oleh menara sihir. Bahkan kotak penyimpanan pun disihir. Memang khas keluarga Duk. Camilla mulai memilah, memisahkan barang yang pantas disumbangkan. Dia menyingkirkan yang terlalu mewah atau tidak sesuai untuk anak-anak. Tidak ada buku harian. Tidak ada satupun benda yang menyerupai catatan pribadi. Setelah puas melihat tumpukan barang yang siap disumbangkan, dia beralih ke barang milik Lutfil dan Raffi. Di antara milik Lutfil, sebuah bola bercahaya menarik perhatiannya. Kristal memori. Dia mengambil bola itu, merasa penasaran. Mengapa benda seperti ini ada di sini? Lutfil, dia berjalan. Kau lihat kan? Lutfil berjalan. Ayo ke ibu, nak. Tidak, kali ini ayo ke ayah. Kristal itu menayangkan kenangan keluarga yang hangat. Seorang wanita cantik muncul dan Camilla langsung mengenalinya. Ibunya Lutfil, seorang wanita dengan wajah lembut dan penuh kasih, menatap anak kecil yang baru belajar berjalan dengan pandangan penuh cinta yang tak berujung. Aku dengar dia meninggal karena kecelakaan. Saat Lutfil berusia 5 tahun, sang Duchess melakukan perjalanan seorang diri untuk beristirahat dan bersantai. Namun keretanya terguling dan jatuh ke jurang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Camilla tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bola sihir itu. Melihat sosok ibu yang begitu lembut dan penuh kasih terasa asing baginya, sekaligus menimbulkan perasaan getir yang samar. Nona Camilla? Bahkan setelah rekaman itu selesai, Camilla masih berdiri terpaku sampai suara Darin membuyarkan lamunannya. Sepertinya semuanya sudah beres, mari kita keluar. Camilla dengan hati-hati menaruh kembali bola sihir itu ke dalam kotaknya. Tapi kenapa benda ini ada di sini? Rekaman tentang Duchess yang sudah meninggal seharusnya menjadi benda berharga, bahkan mungkin dianggap suci. Mungkinkah ayah menyimpannya sebagai bentuk penghormatan? Bukan hal aneh jika Duk menyingkirkan benda-benda yang berhubungan dengan mendiang istrinya demi menghormati pernikahannya yang kedua. Tapi mungkin Darin tahu alasannya. Saya tidak yakin, Nona. Hah? Ada yang aneh. Darin yang biasanya menjawab dengan cepat dan tegas, kali ini justru menghindari tatapan dan terlihat gelisah sejak bola sihir itu ditemukan. Camilla tiba-tiba teringat satu hal. Darin sangat buruk dalam berbohong. Bagaimana dulu dia bisa menjadi pemimpin Black Shadow? Berbeda dengan Luffy, kepala pelayan saat ini, yang wajahnya nyaris tidak bisa dibaca, Darin benar-benar mudah ditebak. Sudahlah, Camilla memilih untuk tidak menggali lebih jauh. Dia keluar dari ruang penyimpanan, sempat melirik sekilas Darin yang tampak canggung. Camilla, anak-anak pasti menyukai ini. Syukurlah,
Aku hanya memilih yang kondisinya masih bagus. Begitu kereta Kamila dibongkar, tumpukan barang sumbangan membuat Lila ternganga kagum. Yang lain pun ikut terkesima. Setelah mendengar bahwa beberapa barang itu dulunya milik Lutfil, sang jenius pedang, dan Raffi, penyihir berbakat, mata mereka langsung berbinar. Beberapa bahkan tampak begitu bersemangat ingin memilikinya, sampai ketua klub harus turun tangan untuk menertibkan situasi. Arsian berdiri agak jauh, memperhatikan semuanya dengan ekspresi serius khas dirinya. Kalau ada yang mau kau bilang, katakan saja. Kenapa kamu ada di sini? Memangnya nggak boleh? Bukan begitu, hanya tidak menyangka aja. Oh, jadi begini rasanya. Kamila akhirnya paham kenapa Raffi dan Duk memberinya tatapan aneh saat dia bilang bergabung dengan klub relawan. Wajahnya sekarang mungkin sama seperti mereka waktu itu. Jadi, kamu benar-benar ikut klub ini? Iya, kamu ikut jadi relawan? Kamu? Orang yang biasanya menyelesaikan masalah dengan tinju dan tatapan mematikan. Kenapa reaksimu begitu? Enggak apa-apa. Itu bagus. Tatapan tajam Arsian membuat Kamila memilih untuk tidak menambahkan komentar. Dia tersenyum kaku dan mengalihkan pandangannya. Dengan semangat, Lila mengajak semuanya untuk masuk. Tapi anggota lainnya tampak ragu dan melirik ke arah Arsian. Bagaimana? Kita masuk? Petro, seperti biasanya, tetap sopan, menghampiri Kamila dengan senyum lembutnya. Kamu datang lagi? Aku kan sudah bergabung, jadi harus ikut aktif. Kalian ini tidak punya hal lain yang lebih penting apa? Pikir Kamila dalam hati. Dia membayangkan bagaimana reaksi para instruktur pedang kalau tahu murid-murid terbaik mereka malah sibuk ikut kegiatan amal. Di dalam panti asuhan, sekelompok anak muda tampak lebih dulu datang. Mereka sedang membagikan hadiah dan bermain dengan anak-anak. Beberapa staf panti langsung menyambut mereka. Wah, ramai sekali hari ini. Iya, mereka sering datang. Mereka dari kuil. Tampaknya kelompok dari kuil itu sudah akrab dengan anak-anak. Mereka begitu cepat disambut dengan pelukan. Oh, itu kakak penyihir. Benarkah? Memangnya penyihir tidak boleh cantik? Anak-anak ini pintar semua ya. Pikir Kamila pasrah. Bacakan buku lagi, Kak. Anak-anak langsung berkerumun, menarik-narik tangannya. Penyihir ya? Arsian yang melihat adegan itu tampak benar-benar terkesan. Luar biasa. Apaan yang luar biasa? Mereka bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Apa maksudmu? Kakak penyihir? Kamila terdiam, rahangnya menegang. Baik Arsian maupun Petro tidak bisa menahan tawa mereka. Baiklah, aku akan mencari buku tentang pahlawan baik hati, pikir Kamila dengan kesal. Hari ini aku harus menghapus julukan penyihir itu. Halo, seorang wanita muda mendekatinya. Sepertinya dia bagian dari kelompok kuil. Kamila menatapnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Kamu Nona Kamila kan? Kau mengenalku. Rasa waspada Kamila meningkat ketika wanita itu menyebut namanya. Tapi wanita itu hanya tersenyum hangat, menunjuk ke anak-anak. Aku dengar dari mereka. Senyumnya begitu indah, menyebar lembut di wajahnya hingga membuatnya tampak bersinar. Dengan rambut perak yang memantulkan cahaya matahari dan mata biru jernih, wanita itu terlihat nyaris seperti sosok suci. Aku Rania, senang bisa bertemu denganmu. Semoga kita sering berjumpa ya. Kamila tidak menjawab, pikirannya mulai penuh tanda tanya. Tapi sesuatu yang lain segera menarik perhatiannya. Gelang di pergelangan tangan Rania. Aku pernah melihat gelang itu. Di ruang penyimpanan, dalam bola sihir. Itu gelang yang sama dengan yang dikenakan Duchess yang sudah meninggal. Cantik bukan? Rania rupanya menyadari tatapan Kamila dan mengangkat tangannya untuk memperlihatkan gelang itu. Ibuku yang memberikannya padaku. Senyumnya semakin cerah. Rania, ayo pergi. Oh, waktunya cepat sekali. Kelompok dari kuil memanggilnya. Rania melihat ke arah jam lalu melambaikan tangan. Sampai jumpa lagi. Dia pergi dengan langkah ringan. Rambut peraknya berkilau di terpa cahaya. Bahkan setelah sosoknya menghilang,
Camilla masih belum bisa memalingkan pandangan.